Sebuah pertengkaran antara tetangga mencapai titik puncak yang berujung fatal. Ada tongkat panjang besar di sana, tepat di dekat pintu, dan dia mencoba memukul saya dengan tongkat itu. Oke. Jadi saya memegang pistol di tangan saya dan saya menembaknya. Dan jika Anda pikir tersangka ini menyesal, dia mengatakan kepada para detektif bahwa korban memang pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya. Jadi kamu merasa bahwa para pembuli memang pantas mendapatkan ini. Apakah itu yang kamu maksud? Oke. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Dua tetangga itu sudah berselisih selama berbulan-bulan, dan puncaknya adalah karena musik Mr. Rogers yang keras. Ini tanggal 28 Januari 2025. Kita berada di Clarkston, Washington, sebuah kota yang berbatasan dengan garis negara bagian Washington dan Idaho. Tepat sebelum pukul 9 malam itu, petugas dari Departemen Kepolisian Clarkston menerima panggilan darurat dari seorang pria yang mengatakan bahwa dia baru saja menembak dan membunuh tetangganya. Kamu harus menerima panggilan. Ya. Oke, tolong bantu saya. Jalan pelan-pelan ke area berkerikil, lalu hampiri pria yang di sini. Apakah dia di apartemenmu atau di apartemennya? Ini apartemennya. Nah, ayo. Laporan insiden mengidentifikasi penelpon sebagai David Boyd yang berusia 76 tahun. Dia langsung diborgol. Oke, kenapa ponsel saya diambil? Ya, tunggu sebentar. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu sekarang. Kamu akan diborgol. Apa itu sudah? Ambil nomor 4. Hei, Sersan ya, bisakah kamu tetap bersama Nestor dan antar pria ini ke mobilmu, geledah dia, bacakan hak Mirandanya, lakukan semua itu? Ini adalah, itu bukan. Dia akan mengurusmu di dekat mobil. Para petugas masuk ke dalam rumah. Di sanalah mereka menemukan mayat Chad Vance Carter yang berusia 53 tahun. Laporan insiden dari kepolisian Clarkston menyatakan bahwa David memberitahu dispatch bahwa dia menembaknya sekali di dada dan sekali di kepala, dan dia sudah tidak bisa diselamatkan. Laporan itu juga menyebutkan pintu apartemen Chad terbuka. Seorang petugas mengatakan, saya bisa melihat dia memiliki luka tembak di dadanya dan wajahnya berlumuran darah. Setiap kali dia menekan pergelangan tangannya, darah keluar dari mulutnya. Oke. Kita harus amankan dua-duanya, bro. Jadi, kalau kamu tetap di sana, aku akan tetap di sini. Salah satu dari 6 petugas medis sudah boleh masuk. Ada kamera di dalam, di bawah tubuhnya juga. Mundur sedikit, saya akan mulai mengambil foto. David dilaporkan mengatakan kepada petugas setelah penembakan bahwa dia kembali ke apartemennya untuk meletakkan senjata dan menunggu polisi datang. Mengenai alasan mengapa dia diduga mengambil senjata untuk menghadapi tetangganya, dia mengatakan ketegangan di antara mereka berdua sudah mencapai titik tanpa jalan kembali. Dan itu terkunci ganda, jadi tidak akan dikencangkan. Tidak, jadi silahkan duduk di sana, oke? Lihat, saya berumur 76 tahun. Oke. Tunggu dulu sebelum Anda mengatakan apapun. Baiklah, saya akan membacakan sesuatu untuk Anda, oke? Oke? Baiklah. Jadi pada saat ini, Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan, dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak untuk berbicara dengan pengacara dan meminta dia hadir bersama Anda saat Anda diinterogasi. Jika Anda tidak mampu menyewa pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakili Anda sebelum interogasi jika Anda menginginkannya. Anda dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini, tidak menjawab pertanyaan apapun atau tidak membuat pernyataan apapun. Apakah Anda mengerti hak-hak yang sudah saya jelaskan kepada Anda? Oke. Dengan mempertimbangkan hak-hak tersebut, apakah Anda bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Tentu. Baik, bisakah Anda menceritakan kepada saya apa yang terjadi malam ini?
Jadi pada dasarnya, Chad berpikir bahwa saya mengatakan sesuatu yang merendahkan tentang dirinya. Oke, siapa Chad bagimu? Chad, dia hanya tetangga saya. Oke, saya bahkan tidak tahu nama belakangnya. Oke. Dan saat saya pertama kali pindah ke sana, dia cukup baik kepada saya. Dia akan keluar, duduk, dan merokok ganja di depan rumah di sana. Oke. Dan akan datang dan berbicara dengan saya saat saya duduk di depan rumah. Dan dia memberi isyarat bahwa dia ingin saya menjadi sopir pribadinya dan mengantarnya kemana-mana, serta melakukan berbagai hal untuknya. Dan saya bilang, ya, saya tidak punya cukup uang untuk beli bensin buat mengantar kamu kemana-mana atau semacamnya. Jadi, entahlah. Setelah beberapa minggu, dia tiba-tiba berhenti keluar dan terus-menerus tinggal di rumahnya. Dan ada beberapa pekerja yang sedang bekerja di sini, di apartemen pertama ini. Dan saya sudah turun ke sana dan berbicara dengan mereka. Dan salah satu dari mereka bertanya apakah Chad mengganggu saya. Dan saya bilang tidak. Saya bilang kadang-kadang saya mendengar dia menutup pintu lemari di dapurnya. Tapi selain itu dia tidak pernah mengganggu saya. Dan entah kenapa mereka memberitahunya bahwa saya bilang dia membanting pintu lemari dan membuat saya terjaga. Oke, jadi apa yang terjadi malam ini? Entah kenapa dia menaruh radio di dapurnya, dan membiarkannya menyala keras-keras. Dan aku bahkan tidak bisa mendengar TV-ku karena radio yang dia nyalakan keras-keras di sana. Oke. Dan lalu saya mematikan semuanya dan berbaring di ranjang saya. Dan saya masih tidak bisa tidur karena saya bisa mendengar radio berbunyi keras di ruang depan saya. Oke. Lalu entahlah, sekitar jam 8 kurang lebih, saya bangun untuk pergi ke kamar mandi. Dan saya keluar ke sana dan dia sudah memindahkan radionya dari area itu ke area kamar tidur. Dan membiarkannya berbunyi keras. Sekarang pun masih berbunyi keras. Oke. Dan aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Rasanya aku membayar $850 sebulan untuk apartemen itu dan aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa melakukan apapun di sana karena dia. Aku seperti tikus kecil yang mengendap-endap di sana, menutup pintu pelan-pelan supaya aku tidak membuatnya kesal. Jadi aku pergi dan mengetuk pintunya. Lalu dia datang ke pintu dengan membawa tongkat. Dan dia mencoba memukulku dengan tongkat itu. Hei, Ada apa? dia punya tongkat panjang besar di sana, tepat di dekat pintu. Dan dia mencoba memukulku dengan tongkat itu. Oke. Jadi aku memegang pistol di tanganku dan aku menembaknya. Bisakah kamu mengulanginya sekali lagi? Jadi kamu memegang pistol di tanganmu? Iya, Oke. Kenapa kamu memegang pistol di tanganmu? karena aku takut padanya. Oke, karena insiden yang terjadi sebelumnya di mana dia bilang dia menamparmu. Oke. Malam ini, apakah dia melakukan sesuatu kepadamu secara fisik? Dan dia memukulku dengan tongkat. Dia memukulmu dengan tongkat? Iya, Oke, di mana dia memukulmu dengan tongkat itu? di wajah. Dan dia tidak meninggalkan bekas atau apapun. Dia memang mencoba memukulku dengan keras, tapi dia tidak bisa karena ada pintu yang menghalangi. Oke. Jadi kamu ke sana untuk menegurnya soal suara berisik dari atas. Untuk memintanya mengecilkan musiknya. Menurut laporan kejadian, petugas mencatat mereka melihat tongkat jalan berwarna coklat tergeletak di samping tubuh Chad. Dari sudut pandang David, niatnya hanya untuk meminta Chad mengecilkan musiknya. Satu-satunya alasan yang dia berikan untuk menembakkan pistolnya adalah karena Chad diduga memukulnya dengan tongkat itu. Tapi tetap saja muncul pertanyaan, kenapa David sampai membawa pistol hanya untuk menegur Chad soal musik yang keras? Dia membuka pintu. Ya. Dan dia memegang tongkat di tangannya. Apakah kamu sempat mengatakan sesuatu padanya? Tidak, dia langsung saja memukulku dengan tongkat itu. Dan menurutmu, di mana dia memukulmu? Di samping kepala kurasa.
Sisi kanan atau sisi kiri? Agak di sisi kiri, dekat telingaku. Oke. Jadi dia memukulmu berapa kali? Beberapa kali. Beberapa kali. Jadi di sisi sana, dia memukulku dengan keras karena dia tidak punya ruang untuk mengayunkannya. Oke, lalu apa yang kamu lakukan? Aku menembaknya. Oke, berapa kali kamu menembaknya? Aku pikir 3 kali. Oke. Dan sekali lagi, alasannya karena dia memukulmu dengan tongkat. Iya, Seberapa besar tongkatnya? sekitar 1 inci, 1,5 inci lebarnya, panjangnya sekitar 6 kaki. Oke. Baiklah, tunggu sebentar ya. Sekali lagi, tidak ada apa-apa lagi pada Anda. Saya akan mengeluarkan semua yang ada di saku Anda. David dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia mengungkapkan sedikit lebih banyak, seperti bahwa dia baru saja pindah ke Clarkston setahun sebelum penembakan itu. Tinggal di Moskow selama 25 tahun. Ya, saya bekerja di universitas selama 20 tahun. Dan Parkston itu benar-benar komunitas yang berbeda dari Moskow. Jadi, David dan Chad sebenarnya tidak saling mengenal begitu lama. Ini bukanlah perseteruan antara tetangga yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Jadi, kenapa David tidak langsung menelpon polisi untuk melaporkan gangguan kebisingan? Saya masih tidak bisa tidur karena saya masih bisa mendengar musik itu meskipun pintu sudah ditutup. Saya bisa mendengarnya. Saya rasa itu radio. Entahlah, saya tidak tahu apa yang sedang dia putar. Itu... Mari kita lihat, itu ada acara apa ya? Yang ada pria dengan rel kereta itu. Dan itu adalah acara anak-anak. Mr. Rogers. Tuan Rogers, dia menyalakan itu. Oke. Dan tentunya kamu tahu, suaranya terdengar sampai ke kamar dan aku tidak bisa tidur. Aku agak-agak kehilangan kendali. Aku cuma rasanya apa yang harus aku lakukan? Aku menelpon perusahaan manajemen dan bicara dengan seorang gadis di sana. Dan dia bilang dia akan menelpon dia. Dan ya, saat dia menelpon dia malah memperkeras musik lebih dari sebelumnya. Dan dia sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Waktu aku harus menelpon polisi dan polisi sudah datang. Dan setelah mereka pergi, dia menaikkan volume suara lebih keras dari sebelumnya. Oke. Jadi kamu menelpon perusahaan manajemen malam ini? Menurutmu itu jam berapa? Sekitar jam 4. Dan aku sudah tidak tahan lagi. Aku langsung berpakaian, mengambil pistolku, lalu berjalan ke sana, mengetuk atau menekan bel pintunya. Dan dia bahkan tidak repot-repot mengecilkan suara seperti biasanya saat seseorang menekan bel pintu dan datang dan membuka pintu, lalu melihat bahwa itu aku. Dan dia langsung mengambil tongkat yang ada di sana. Ada tongkat sekitar 6 kaki panjangnya, aku tidak tahu, mungkin sebesar itu diameternya. Dan dia mulai memukuliku, memukul sisi kepalaku dengan tongkat itu. Apa yang dikatakan? Aku tidak ingat, itu terdengar agak tidak jelas. Lalu dia sadar kalau aku memegang pistol di tanganku. Dan dia agak mundur sedikit lalu maju menyerangku lagi. Dan saat dia maju menyerangku, aku menembaknya. Kurasa aku menembaknya tepat di area ini dan di dada. Dan lalu aku pikir aku menembaknya di area dada untuk kedua kalinya. Dan dia terus maju menyerangku. Jadi aku mengangkat pistolnya dan menembaknya di kepala. Oke, jadi menurutmu? Tembakan pertama menurutmu mengenai area perut. Oke. Tapi dia punya perut yang sangat besar.
Jadi aku tidak yakin itu akan menyebabkan kerusakan apapun. Aku tidak tahu. Dan dia tidak berdarah. Sepertinya aku bisa melihat sedikit darah mengalir keluar di sana. Tapi, jadi kamu menembaknya pertama kali di bagian perut. Lalu setelah itu, kamu melakukan apa? Aku pikir aku menembaknya untuk kedua kalinya di bagian perut atau di dada. Aku tidak yakin. Ditembak untuk kedua kalinya. Dan kemudian dia terus mendekatiku, jadi aku mengangkat pistol itu dan menembaknya di kepala. Oke. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa David memiliki niat lain setelah penembakan itu. Itu tidak termasuk menyerahkan diri. Hanya satu hal lagi yang saya punya di sini. Jadi, ketika kamu membawa pistol ke sana dan akhirnya menembaknya, kamu kembali ke apartemenmu, meletakkan pistolnya, dan kamu bilang padaku bahwa kamu sempat berpikir untuk menembak dirimu sendiri. Tapi kamu tidak bisa melakukannya karena kamu berusia 76 tahun dan tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Apakah saat itu kamu tahu bahwa kamu telah berbuat salah? Saya tidak merasa saya berbuat salah. Kamu tidak merasa kamu berbuat salah? Tidak. Oke, lalu kenapa kamu seperti yang dia bilang? Orang itu tukang menindas. Benar. Jadi kamu merasa tidak bersalah karena dia suka menindas? Ya. Oke, dan dia menyerangku. Tapi kenapa kamu bilang kamu tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Karena aku pikir itulah yang akan terjadi. Kenapa begitu? Pilihan apa lagi yang ada? Jadi maksudnya adalah kamu bilang kamu menembaknya, tapi kamu bilang kamu tidak merasa melakukan kesalahan, tapi kamu juga ingin bunuh diri. Jadi, kenapa kamu ingin bunuh diri kalau kamu tidak melakukan kesalahan? Itu yang sedang saya coba cari tahu. Seperti yang saya bilang, saya sedang stres. Saya mengerti itu. Saya mengerti, Dave. Saya paham. Dan saya pikir Komandan Daniel juga paham kalau kamu sedang stres dan sudah kehabisan akal. Dan itulah kenapa kamu mengambil sikap keras seperti itu. Apakah itu benar? Ya, jadi Jadi yang ingin saya ketahui dari Anda, dan hanya Anda yang bisa memberitahu saya, adalah Anda mengatakan Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Apakah Anda merasa tindakan Anda itu salah? Meskipun dia seorang pembuli? Atau apa penjelasan Anda untuk itu? saya tidak tahu. Saya tidak punya jawaban. Kamu tidak punya jawaban untuk itu? Jadi, kamu merasa bahwa para pembuli memang pantas mendapatkan ini? Itu maksudmu? Lebih begitu. Oke. Dan itu jawaban yang jujur. Saya menghargainya. Saya menghargai kejujuranmu tentang itu. Saya hanya mencoba mencari tahu di mana posisi kamu sebenarnya. Laporan polisi menyatakan, di ruang tamu di sebuah buku catatan di atas meja rias yang terbuka dengan sebuah pena tinta di sampingnya, ada sebuah catatan tulisan tangan. Catatan itu berbunyi, "Brengsek ini telah mendorongku melewati batas, dan aku akan membunuhnya lalu membunuh diriku sendiri. Aku sudah tidak tahan lagi." Catatan lain diduga berbunyi, "Jika kamu menemukan aku sudah meninggal, tolong hubungi bagian yang dikosongkan di bagian yang dikosongkan. Terima kasih, Dave. PS, biarkan aku pergi. Aku lelah dan jantungku sudah lemah. Jangan resusitasi aku, Dave." Laporan tersebut melanjutkan, catatan lainnya berisi petunjuk tentang cara mengakses rekening banknya dan mengambil uangnya setelah mendapatkan akta kematiannya. Hentikan semua pembayaran otomatis dan ambil apapun yang kamu butuhkan dari rumah, lalu jual apa yang kamu inginkan. Bawa sisanya ke Saint Vincent de Paul dan sumbangkan. David Boyd ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Dia ditahan tanpa jaminan. Pada bulan Juni 2026, dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. David Boyd dijatuhi hukuman 23 tahun penjara, yang berarti jika dia dibebaskan dari penjara, usianya akan 101 tahun. Catatan daring menunjukkan dia menjalani hukumannya di dalam Departemen Pemasyarakatan Washington. Terima kasih telah bergabung bersama saya di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.